Hai Smart, bertemu lagi di channel Sherly Manarata. Apa kabar Smart Class semua? Pasti dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA tema 4, subtema 1, kelas 5. Materi hari ini adalah peredaran darah pada hewan. Masih bersama dengan Ibu Sherly Manarata, gurunya anak Smart. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Bagaimana Smart Class? Sudah siap belajar dong? Yuk kita mulai. Sistem peredaran darah pada hewan. Hewan juga memiliki sistem peredaran darah seperti manusia. Darah yang mengalir akan membawa nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah pada hewan, terutama hewan vertebrata, memiliki alat yang hampir sama dengan manusia. Nah, secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, Smart Class, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Dalam sistem peredaran darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar di dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Contoh hewan yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Yang pertama adalah belalang. Alat peredaran darah belalang berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Pembuluh tersebut disebut jantung pembuluh. Proses peredaran darah pada belalang dimulai dengan darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta dorsal. Selanjutnya, darah beredar ke seluruh tubuh ke ruang antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Darah selangga atau belalang disebut hemolimfa. Darah ini mengandung sel darah tidak berwarna yang berfungsi melenyapkan organisme asing. Darah serangga hanya berfungsi mengangkut nutrisi makanan, tidak untuk mengangkut O2 ataupun CO2. Gas-gas tersebut disalurkan melalui sistem trakea. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka berikutnya adalah moluska atau siput. Alat peredaran darah siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung siput terdiri atas serambi dan bilik yang terletak di dalam rongga perikardi. Peredaran darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Baik Smart Class, sekarang kita akan membahas sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Proses ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki jantung dengan kecepatan yang baik. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung. Kelebihan sistem peredaran darah tertutup adalah darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga stabil. Baik Smart Class, sekarang kita akan mengetahui hewan-hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama adalah burung.
Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Burung mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Peredaran darah pada burung termasuk peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil, darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Hewan yang berikutnya adalah katak. Katak dan amfibia lainnya memiliki sistem peredaran darah tertutup, yakni darah beredar melalui pembuluh darah. Selain itu, darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran, yang artinya katak mempunyai sistem peredaran darah ganda. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Peredaran darah katak yang pertama, darah yang sedikit oksigen dari berbagai jaringan tubuh menuju serambi kanan, kemudian ke bilik. Kemudian menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dan karbon dioksida dilepaskan. Berikutnya dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri membawa darah kaya oksigen. Yang kedua, darah dari serambi kiri mengalir ke bilik dan terjadi percampuran darah kaya oksigen dan sedikit karbon dioksida. Dari bilik keluar melalui aorta yang bercabang menuju ke kepala, ke jaringan internal tubuh dan ke kulit serta ke paru-paru. Hewan selanjutnya adalah ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Jantung ikan terletak di dekat insang. Organ peredaran darah ikan terdiri dari jantung, kapiler insang, dan kapiler tubuh. Jantung ikan memiliki 1 bilik atau ventrikel dan 1 serambi atau atrium, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Proses peredaran darah ikan mengalir dari bilik di jantung melalui insang. Di insang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian darah dari seluruh tubuh itu masuk ke serambi di jantung. Peredaran darah ikan merupakan peredaran darah tunggal karena darah hanya mengalir 1 kali melalui jantung. Nah, Smart Class, sudah paham kan penjelasan tadi? Sekarang waktunya mengerjakan LKPD. Yuk, kita simak pertanyaannya. Tulis pertanyaannya di buku lalu langsung dijawab berdasarkan penjelasan yang tadi kita pelajari. Semangat mengerjakan. Terima kasih bagi Smart Class yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Smart Class, tunggu video berikutnya ya. Dah Smart Class.